Masih bersama Majlis Nawaina. Majlis Nawaina menyapa generasi muda. Nah, ini sangat menarik di sesi kali ini. Kita akan spill sedikit mengenai biografi atau catatan-catatan harian. Oh, harian. Ada barangkali catatan gelap nih. Catatan harian. Jadi kita sesi kali ini mengeksplor curhatan mungkin ya tentang sapaan dari teman-teman. Nanti barangkali ada yang mau bertanya sebelum masuk ke sesi curhat mencurhat ya Terakhir lah ya. Cekain aja. Gimana, ada pertanyaan Sebelumnya dari mana ini, siapa ketua apa nih? Saya perkenalkan, saya Nova Setiawanita. Saya Karnaval. ingin bertanya kepada Pak Alfi. Tadi Pak Alfi menyinggung bahwa generasi muda itu lebih mudah untuk mengakses teknologi dan media sosial. Nah, tapi untuk saat ini banyak sekali berita hoax yang beredar di dalam media sosial. Nah, menurut Pak Alfi, bagaimana caranya supaya generasi muda zaman sekarang tuh agar tidak mudah termakan hoax? Karena saya lihat di Instagram itu banyak komentar-komentar yang mudah percaya gitu terhadap berita tersebut. Terima kasih. Cocok sekali nih pertanyaannya dari rekan Noval terkait berita hoax terhadap generasi muda. Bagaimana Pak Ali menanggapi hal tersebut? Sebenarnya tadi udah saya singgung ya terkait masalah media sosial. Kalau kita menerima berita-berita hoax seperti itu, antisipasi dari kita itu ada bahasa namanya bijak bermedsos ya. Bijak bermedsos. Bijak bermedsos itu ya itu kita itu mempunyai daya filter ya, mempunyai daya filter terhadap sesuatu informasi yang masuk terhadap kita, terhadap pikiran-pikiran kita gitu. Informasi yang hari ini beredar di media sosial ini kan banyak Pak. Kita juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi ketika kita punya fondasi yang disebut tadi bijak bermedsos, kita bisa tahu nih informasi yang mana yang sekiranya akurat, benar atau hoax. Kita bisa menelusuri terlebih dahulu, menganalisis terlebih dahulu sebelum kita makan tuh informasi yang ada di media sosial. Jadi saran dari saya itu bijak bermedia sosial. Kita harus punya daya filter dalam hal itu. Mungkin solusinya seperti itu. Maka yang lain barangkali ada Dari rekan Ritna. Cukup, sudah sangat jelas. Berarti kata yang perlu digarisbawahi bijak bermedsos. Tinggal mungkin diperjelas lagi bijak itu dalam arti bagaimana gitu. Bagaimana caranya atau Bijaknya tuh bijaksana atau menonaktifkan media sosialnya gitu kan? gitu. Bijak itu kan sebuah sikap ya. Sikap Yang muncul dari kepribadian seseorang gitu menanggapi hal-hal gitu. bijaknya seperti apa itu Pak? ya bangga. Apa aja sih? Waduh, lewat nih Pak. Bijaksana, bijak sini gitu. Nah, itu Bijaksono. Bijaksana. Iya. Kalau ya sebenarnya yang namanya pengguna media sosial itu kan tidak terbatas umur ya. Bahkan ya anak-anak di bawah usia kayak misalkan anak saya kan berusia 3 tahun ya. Itu sudah sangat lihai sekali untuk menggunakan media sosial. Lagi-lagi kalau misalkan ini ayah pinjam HP mau lihat YouTube. Berarti itu kan dampak yang dihasilkan dari adanya media sosial ataupun gadget itu kan sangat luar biasa dampaknya kan gitu ya. Tapi untuk kita sebagai pengguna ataupun penikmat ataupun memang yang mengkonsumsi media sosial yang konsumtif media sosial yang sejauh ini mungkin banyak sekali simpang siur plus minus berita yang dihasilkan kan gitu. Jadi yaitu diantaranya adalah bijak bermedia sosial. Kemudian paling tidak ya jangan sampai ada istilah bahwa kita yang dikendalikan oleh media sosial. Jadi power besarnya itu adalah kita, bukan ya media kan? sosial. Bukan media sosialnya. Kita yang harus bisa mengendalikan. Itu dalam tanda kutip bijak itu kan ya. Ada berita-berita yang kita dapatkan dari teman, dari dan sebagainya, atau banyak teman-teman yang ngirim reels di Instagram, konten-konten sebagainya. Itu kalau kita tidak bijak kan kita bisa ke bawah-bawah lah gitu. Terus juga gini Pak Wahid, yang namanya media sosial itu kan terekam ya.
terekam. Kayak misalkan kita yang notabene santri misalkan itu pencarian di Google-nya atau pencarian di webnya itu tentang apa namanya referensi hadis misalkan. Ya. Itu konten-konten yang keluar ya konten-konten tentang hadis, konten-konten tentang tafsir, konten-konten tentang keagamaan. Berarti sudah terbaca Betul, algoritmanya iya, ya. algoritmanya itu sudah terbaca. ya. Jadi kalau misalkan kita konten-kontennya konten-konten negatif ya, yang muncul itu tanpa kita sadari ya yang muncul konten-konten yang pernah kita browsingkan atau yang pernah kita apa sih namanya ketik di dalam kolom pencarian. Bahkan yang saya alami nih ya untuk generasi muda, apa yang kita inginkan itu sudah terjawab. Sudah ada di TikTok, semua. di YouTube. Misalkan saya lagi berbincang seperti ini, ingin kopi Arabica. Ketika buka TikTok itu sudah pencarian otomatis kopi Arabica. Betul. Sekarang saya tanya deh sama Pak Wahid. Pak Wahid lebih mending ketinggalan dompet atau lebih mending ketinggalan handphone? Itu jawaban generasi muda seperti ini, Pak. HP adalah setengah nyawa. Nah, itu. Jadi kata bijak itu memang kita yang harus bisa mengendalikan untuk penggunaan media sosial itu sendiri. Jangan sampai kita dikendalikan oleh media sosial. Itu baiknya. Ya. Perkembangan dari baiknya nih. Penanya ini sudah pasti sudah puas. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, siap. Kita kembali ke sesi yang saat ini yang ditunggu-tunggu tentang curhatan dengan tema besar Majelis Nawaina menyapa generasi muda. Yang tunggu-tunggu ini dari tadi. Rekan Ikna, apakah ingin bercurhat Ria dari generasinya atau berkomparasi dengan generasi yang lain? Bagaimana rekan Ikna? Ini kan masuk ke personal ya, dalam arti apa yang telah dialami oleh kita semua sampai detik ini, sampai hari ini yang kita alami. Yang tadi juga disampaikan, kita ini masuk ke generasi Z ya saat ini. Kalau saya itu kelahiran 95 ya. Masih masuk berarti? Sepertinya milenial. Milenial itu ya 95 ke atas lah. Yang mana kelahiran 95 itu mengalami masa-masa transisi atau reformasi negara kita ini di tahun 98. Sehingga yang saya ingat dahulu di waktu kecil zaman SD itu bagaimana gejolak pada saat itu di negara kita, walaupun tidak di daerah, khususnya saya di Cirebon itu tidak terlalu merasakan keriuhan gitu. Karena keriuhan itu pada saat itu terjadi kan di pusat ibu kota negara ya, di Jakarta gitu. Nah, dari perjalanan itu generasi muda ataupun saya pribadi mengalami masa-masa di mana di waktu madrasah sanawiyah ya atau tingkatan SMP itu ya namanya zaman itu ya pegang HP Sony Ericsson itu sudah sangat mewah keren gitu. BlackBerry atau dulu bahkan lebih naiknya lagi Nokia gitu. Itu sudah sangat oke lah gitu. Walaupun telolet gitu kan. Sampai bisa download gambar itu sudah sangat senang lah gitu di HP Sony Ericsson kecil gitu. Itu masa-masa MTS. Dan masuk kepada masa yang mana itu tidak dialami oleh anak-anak generasi Z sekarang gitu. Iya. Kan generasi Z sekarang itu bahkan dari tingkat sekolah dasar sudah pegang HP Android gitu kan. Nah, di zaman SMA juga masih transisi juga itu perkembangan zaman ya sudah mulai itu. Saya di masa SMA itu 2010-11 itu sudah mulai HP Android itu kan muncul gitu, digandrungi oleh orang-orang gitu di Indonesia ini gitu. Mulai dari pegang Galaxy Chat gitu kan. Nah, itu dari yang baterainya ngembung ya, Pak? Baterainya ngembung gitu. Pakai karet. Ya, seiring berjalannya waktu saya menempuh pendidikan di pesantren, lalu keluar dari pesantren menempuh pendidikan perguruan tinggi di Cirebon ini. Alhamdulillah segala proses pasti harus ditempuh lah gitu bagi kita semua sebagai generasi muda, yang mana memang dari background pesantren saya berpendidikan tinggi di IAIN Saiful Jati, lalu berorganisasi di organisasi kalangan pelajar di Nahdlatul Ulama sampai hari ini, dan juga secara aktivitas lainnya mungkin saya mencoba untuk berwirausaha, walaupun itu juga jatuh bangun.
awak kayak gitu. Dari mulai menginisiasi munculnya produk Kopi. es teh kopi ya, bahkan sebelumnya juga perjalanan proses berusaha itu sudah muncul di zaman ketika Apa berorganisasi. itu dulu? Itu jualan kaos, lapak kaos gitu kan. Itu ya beberapa terpaan seorang anak muda itu memang harus dicoba lagi. Kalau saya memang punya prinsip dalam arti segala sesuatu itu perlu dicoba gitu. Termasuk kan proses ini kan Uji coba. enggak uji coba gitu, maksudnya dicoba lagi. Dicoba dan harus bisa dijalankan dengan baik lah gitu. Nah, setelah melalui proses itu berusaha berwirausaha kaos, berjualan es teh santri gitu kan, membuka kedai kopi sampai hari ini alhamdulillah. Ya, itulah sebuah perjalanan dari seorang anak muda yang mencoba berdiri di atas kakinya sendiri lah gitu. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan ya saya juga kadang berdiri di atas kaki teman-teman saya lagi, dalam arti ya diinjak gitu. terinjak gitu kan ya, karena kita manusia hablum minan nas ya. Kalau hablum minallah itu kan sudah tentu lah gitu. Hablum minan nas berhubungan dengan sesama manusia yang lain ya. Itu mungkin dari segala proses sebagai anak muda ya, dari saya pribadi sampai hari ini detik ini, yang mudah-mudahan lah ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk rekan-rekan yang lain. Itu Seperti menarik, itu mungkin. menarik sekali cerita generasi dari rekan Ikna. Dan yang kedua dari rekan Ajis, bagaimana cerita sedikit-sedikit nih tentang generasi yang telah dilalui mungkin dari rekan Ajis. Bagaimana rekan Ajis? Ya, aduh, ini kalau berbicara masa lalu tuh kadang ada sedihnya ya Pak, Masa lalu, masa kini, Ada lucunya lucunya. ya, itu harus kita jalani semua lah karena menjadi perjalanan hidup kita. Jadi kalau zaman dulu itu kan karena memang kita generasi lah gitu kan, 90-an kan, Kawah juga mungkin masuk generasi 90-an kan masuk. gitu. Terus, tahun 95 kemudian masuk ke tahun 2000 itu kan sudah mulai masuk tuh teknologi, dari mulai HP, kemudian internet juga kan sudah mulai masuk kan gitu. Mungkin dulu kan 3G mungkin ya dulu. 1 jam itu cuma 3.000 kan ya. 3.500 Nah, terus PS ya. juga Pak ya kan. Itu kan menjadi masa-masa dulu kita kan, selesai pulang sekolah main, atau pulang sekolah rental PS dan sebagainya. Dulu kan PS1, PS2 kan gitu kan. Sekarang kan udah sampai PS5 kan gitu ya. Jadi perjalanan yang semacam itu sudah kita lalui lah, sudah saya lalui gitu. Nah, yang menjadi catatan adalah dulu ketika kelahiran teman-teman di usia 90 tahunan, di usia 90-an itu interaksi sosial itu masih sangat terasa, Pak. Masih sangat terasa sekali. Pagi berangkat sekolah ya kan, kemudian di sekolah interaksi sama teman-teman, main bola. Kontak fisik ada berarti. Iya, kontak fisik dan sebagainya. Sehari-hari ada. Sehari-hari itu ya kayaknya sangat naif lah kalau kita nggak ngobrol gitu kan ya. Ngobrol dan sebagainya. Kemudian setelah pulang sekolah di rumah itu kan bisa main sama teman-teman. Ini dulu teman SD saya ini, teman TK malah. Dari TK, kalau SD kan ya agak berseberangan lah gitu kan. Beda game mungkin ya. Kita berantem ya. Sempat kita berantem. Itu masih sering terjadi itu kan. Sempat main layangan ya kan. Itu ya pokoknya masa-masa kecil, masa-masa yang lalu kita itu memang sangat luar biasa lah gitu kan. Masih sangat asri gitu kan, lingkungan dan sebagainya. Kemudian juga tadi interaksi sosial masih sangat terasa. Sore menjelang maghrib itu kan, jadi kalau misalkan sore kita main bola itu kick off-nya atau batas waktu selesainya itu nggak ada selain adzan maghrib sama sapu yang dibawa sama orang tua kita gitu Pak ya. Pulang gitu. Iya, pulang kamu udah maghrib gitu kan, nanti ada sanekala kan, zaman dulu kan kayak gitu. Kalau sekarang gombel kan nanti yang bawa anak-anak kecil gitu kan, diculik. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin ya ada yang mungkin masih merasakan dan ada juga yang sudah tidak merasakan, khususnya untuk wilayah teman-teman yang ada di perkotaan Pak, khususnya di kota Cirebon sendiri gitu. Jadi dari mulai
dia dilahirkan, kemudian mungkin sekarang sudah masuk dalam usia remaja atau bahkan mungkin sudah dewasa kan ya, kalau kelahiran 2000 itu kan sekarang berarti udah 24 tahun kan ya, udah masuk 24 tahun. Itu kan sudah masuk dalam taraf usia remaja menuju dewasa kan gitu. Mungkin sedikit banyaknya ya agak sedikit berbeda, ada sedikit berbeda lah gitu. Dulu zaman SD saya mungkin Pak Ikna masih merasakan Apa itu? sangu 2000 itu udah kenyang Pak ya. Jajan ya. Jajan 2000 itu udah kenyang. Atau mungkin bahkan 5000 tuh udah mewah lah, udah sangat mewah lah. Dulu saya tuh jajan palingnya 1500, 1000 kan gitu. Kadang cuma 500 itu kan, misalkan 1000 nih, Pak. Bawah itu tuh. Iya, misalkan 1000 nih, Pak. Yang 300 tuh bisa buat angkot, Pak. Dulu kan masih ada ya, angkot D10, D2 dan sebagainya. Itu 300 rupiah buat teman-teman pelajar, Pak. Kadang kalau apa namanya supirnya itu enggak, karena banyak kan ya teman-teman kan banyak, kalau supirnya nggak teliti kita main kabur aja nggak bayar Pak. itu masih bisa merasakan. Kalau sekarang kan sudah beralih kan dari angkot atau dari angkutan umum ke angkutan online gitu kan dan sebagainya. Kemudian juga di apa namanya di dalam pergaulan di rumah dan sebagainya, itu interaksi dengan keluarga, ngobrol sama orang tua itu kan masih enak Pak ya, dekat dengan keluarga. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya Jauh. ya kita tanyakan lah sama anak-anak mungkin yang sudah kelahiran 2000 ke atas gitu. Dia kan nggak sama orang tuanya. Sering komunikasi nggak, sering interaksi nggak sama orang tuanya, kan gitu pertanyaannya kan. Saya nggak sama orang tuanya. Lebih dekat dengan temannya atau dengan orang tuanya. Kan gitu Pak ya. Itu sedikit perjalanan hidup yang memang tidak bisa dilupakan lah, dan mungkin sedikit banyaknya tidak bisa dirasakan oleh anak-anak zaman sekarang. Main sepeda ya Pak Ika ya, dulu kan masih sering main sepeda dari sini ke panggung juga kan, itu Lumayan. jauh kan. Kalau naik motor kan ya paling cuma 5 menit. Kalau kita ya Sepeda. ayo naik sepeda, mancing sebagainya itu. Jadi lebih menggunakan apa namanya gerakan motorik. Oh, motorik. Jadi lebih ke gerakan lah gitu, bukan ke bagaimana eksplorasi yang kata Pak Alfi sampaikan tadi. Ayo aja kita bikin konten, bikin apa dan sebagainya gitu. Jadi lebih sehat lah kalau anak-anak zaman dulu kan gitu. Kalau sekarang ya harus dipertanyakan kata Pak Ikna tadi, gimana kesehatan mental teman-teman. Oh iya. Itu dari saya. Cocok sekali nih cerita-cerita masa-masa lalu dari rekan Ikna dan rekan Ajis, berlanjut ke rekan Alfi ini yang ditunggu-tunggu lagi nih. Cerita masa rekan Alfi terdahulu kepada generasi muda saat ini bagaimana? Jangan-jangan Pak Alfi lahir langsung segini. Langsung kayaknya main. So, kalau ngomongin masa lalu tuh ngantuk Pak. Kenapa tuh Pak? Suram soalnya. Oh, disuruh. Gelap Pak ya? Suram. Jadi kalau bicara masa lalu tuh aduh lebih banyak aibnya kayaknya Pak. Cuman ya mengenai tentang generasi yang saya alami gitu hari ini ya sebenarnya nggak beda jauh dengan rekan Dika dan rekan Kang Ajis ya, karena kita juga masih satu generasi kelahiran 90-an. Ya yang saya alami dari saya mulai lahir terus apa sekolah dasar, SMP, SMA sampai kuliah hari ini gitu kan. Emang ada hal-hal yang unik ya. Artinya hal-hal yang unik itu pada zaman itu tadi saya setuju dengan Pak Ajis mengenai tentang lebih banyak berinteraksi ya. Lebih banyak interaksi itu saya sangat beruntung ya pada zaman itu, artinya di mana media sosial belum berkembang, internet juga belum begitu masif ya, kayak TikTok, Instagram juga belum ada, paling cuma Facebook juga belum begitu booming kan. Jadi kita tuh lebih banyak waktu dengan kawan-kawan kita gitu, dengan lingkungan sekitar gitu, berinteraksi, main bola tanpa alas kaki gitu kan, terus mandi-mandian, keburan. Artinya ada kepuasan yang emang mungkin tidak dirasakan oleh generasi hari ini gitu kan. Tapi pada waktu itu ya sesuatu yang happy mungkin bagi saya, bagi rekan-rekan yang sejaman pada waktu itu. Walaupun memang pada waktu itu ya kita agak kudet ya, kita nggak mengenal tentang media sosial atau nggak mengenal hal-hal yang sekiranya berbautan dengan teknologi. Tapi ya saya lebih bangga, lebih bersih juga Pak, dari mulai pikiran mental suci Pak, masih ya suci. mental juga kita belum apa sih kita dulu pernah stres sih, kayaknya nggak pernah ya zaman SD SMP juga ya. Ya paling ditolak cinta. Iya, itu juga tolak cinta, cari lagi Pak. Cari lagi. Karena ini masih banyak inilah, Relasi masih banyak Paling dulu stok. tuh permasalahannya gini Pak, misalkan saya ada masalah sama ikan,
jangan temenan sama dia, Nah, teman apa ceng-cengan, gitu Pak. paling gitu, Ceng-cengan gitu Pak. ceng-cengan. adanya geng-gengan. Iya, atau ejek-ejekan orang tua gitu. Oh, ejek-ejekan kamu orang anaknya tua. ini gitu Iya. Pak. Kalau Ya. zaman dulu. Paling hanya sebatas kayak gitu, tapi besoknya kan cair Akur lagi lagi, gitu ya, akur Pak. lagi. Tapi poin pentingnya itu, saya tuh bangganya ya pada waktu tuh berinteraksi itu ya. Penting sekali sebenarnya kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita. Lebih banyaknya gitu ya. Lebih banyak komunikasi dengan kawan-kawan kita daripada kita bermedia sosial atau lebih banyak main HP atau main komputer atau main game gitu kan. Ya sempet juga saya dulu istilahnya mendekati mau kuliah atau istilahnya mendekati SMA ke kuliah ada sedikit problem dalam artian aduh bisa nggak nih saya kuliah ya, maksudnya agak pesimis juga gitu ya. Pesimis maksudnya, Tapi niat udah ada. niat udah ada, cuma pergolakan tuh dari masa pesantren ke kuliah itu pengalaman saya sangat jomplang ya. Dulu dunia pesantren seperti ini pindah ke dunia kuliah gitu. Yang saya lihat Sedikit hedon ya mungkin. sedikit inilah pokoknya agak berbeda, pasti jauh lah. Banyak godaan-godaan. Banyak godaan-godaan ya, setan Pak. yang terkutuk. Itu ngeri sekali yang dulu kita di pesantren sering diajarkan mengenai tentang kitab kuning ya, kajian-kajian serba haram gitulah. Misalnya maksiat mata, maksiat tangan, semuanya maksiat gitu kan. Ketika masuk ke kuliah itu semua, wah itu semua udah bercampur gitu. Tapi dihalalkan gitu. Mau tidak mau Pak, itu mau tidak mau, wah pokoknya ada perubahan lah dari situ. Sampai akhirnya selesai, sampai akhirnya bisa selesai kuliah gitu kan. Kadang ya saya juga mikir gitu, maksudnya ya bisa gitu, bisa kita lalui gitu setiap permasalahan by stepnya gitu ya. Walaupun kadang kalau kita melihat ke belakang pengen nangis gitu, gerakan-gerakan yang kita lakukan ini kok semuanya bisa terlewati gitu. Apa kita rencanakan tiba-tiba udah selesai, tiba-tiba punya anak 2 aja gitu, Oh ya. tiba-tiba udah beristri aja. Gitu, karena nggak kita ketahui tapi sudah kita selesaikan gitu kan. Ya mungkin poin pentingnya kita berterima kasih kepada diri ya, mungkin kepada diri kita sendiri sudah melalui beberapa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Yang kadang kita juga lupa gitu bahwa diri kita ini sudah membawa sangat jauh. Ada Sampai masalah hari yang ini. dilalui. Iya, nggak ada masalah Ternyata dilalui. kita sekuat itu Pak ya. Sekuat itu Sekuat ternyata. Luar biasa. Luar biasa. Intensif kita Bisa selesai S1, bisa selesai S2 itu luar biasa. luar biasa. Kadang apa ya, kita nggak tahu sih. Kalau emang kita pikirkan pusing kayaknya ya Pak. Pusing Pak. Pusing Nggak itu. bakal kuat Pak. Biar Nggak aku bakal saja. kuat. Paling mungkin itulah sekelumit pengalaman saya. Pak. Pengalaman menarik dari rekan Afri dan generasi muda yang khususnya menonton Majelis Nawaina. Cerita-cerita dari narasumber kali ini bisa mendapatkan hikmahnya. Dan jangan lupa Pak Wahid Gimana? untuk audiens, untuk viewers juga tuh menceritakan lah. Boleh, Ya boleh. kan, menceritakan keluh kesahnya ataupun Nanti tentang kita pengalaman-pengalamannya. sediakan komen Iya. di bawah. Silakan kita sediakan komen dan bakal diperbincangkan komen-komen viewers kita kali ini nanti di sesi yang selanjutnya. Oke. Cerita sudah semua. Mungkin ada yang dipertanyakan dari salah satu cerita ini? Sudah ya. Cukup. Ya, terakhir dari saya Pak Wahid ya. Bagaimana? Melihat dunia yang sudah sedemikian rupa adanya, dari pengalaman Pak Alfi, pengalaman Signa, mungkin Pak Wahid juga punya pengalaman, dan juga guru saya dari awal sampai bisa ada di posisi ini kan sudah sangat luar biasa lah perjuangan dan sebagainya. Pesan dari saya mewakili teman-teman, tetaplah jadi baik, tetaplah jadi yang terbaik dalam dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Itu pesan dari rekan Ajis. Dari rekan Igna, bagaimana? Tetaplah jadi anak muda yang berdiri atas idealismenya. Idealisme. Oke. Loncat ke rekan Alfi nih. Sasaran pesan terakhir. Pesan terakhir dari saya adalah terus memiliki niat baik terhadap apapun. Terus memiliki niat baik. Itu semua pesan yang perlu kita pegang untuk generasi muda. Dan saya mewakili pesan dari Majelis Nawaina, dari inovasi kami beredukasi. Jangan lupa follow YouTube, Instagram, dan TikToknya dari Majelis Nawaina. Nawaina Niat aja dulu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.